Rama berdiri tegak di panggung besar Gelora Bung Karno, napasnya tersengal saat pengumuman menghantam seperti petir. Pasangan Rama dan Adi dikeluarkan dari kontes karena melanggar nilai moral bangsa, kata pembawa acara dengan suara dingin, sementara sorak-sorai penonton berubah menjadi bisik-bisik tajam yang menusuk telinga. Lampu sorot masih menyala terang, tapi dunia Rama seketika gelap. Hanya beberapa jam lalu mereka berdua masih menari dengan sempurna. Gerakan tari modern yang menyatu dengan irama gamelan tradisional membuat seluruh penonton bertepuk tangan. Kini semua itu lenyap hanya karena sebuah ideo pribadi yang bocor, ideo yang menunjukkan ciuman singkat mereka di belakang panggung latihan. Adi berdiri di sampingnya, tangannya mencengkeram lengan Rama erat, mata hitamnya penuh amarah tapi juga ketakutan yang sama. Kita harus keluar sekarang, bisik Adi pelan, suaranya hampir hilang di antara gemuruh kerumunan. Mereka berjalan menuruni panggung, kaki Rama terasa seperti kapas. Di luar gedung ponsel Rama langsung berdering tanpa henti. Ibu di Surabaya menangis di telepon, anakku apa yang kamu lakukan? Keluarga kita akan malu di kampung. Ayahnya bahkan tidak bicara, hanya suara napas berat yang terdengar seperti onis mati. Rama duduk di trotoar Jakarta yang panas, kepalanya tertunduk. Dia ingat bagaimana semuanya dimulai 3 tahun lalu di kampus UI, saat Adi yang baru pindah dari Jakarta pertama kali mengajaknya latihan tari bersama. Saat itu Rama masih menyembunyikan perasaannya, takut dengan label yang akan melekat di tubuhnya sebagai pria Jawa dari keluarga sederhana. Tapi Adi selalu tenang, selalu bilang, kita tidak salah mencintai. Kini cinta itu justru menjadi senjata yang menghancurkan mimpi mereka. Malam itu di apartemen kecil Adi di Kemang, mereka duduk berhadapan tanpa kata. Televisi menayangkan ulang berita, pasangan penari gay dikeluarkan dari kontes tari Nusantara karena ideo mesum. Kata mesum itu seperti pisau. Adi memegang tangan Rama, besok kita cari pengacara. Kita tidak boleh diam saja. Rama mengangguk pelan, meski di dalam hatinya ada badai. Apakah ini akhir dari segalanya? Apakah dia harus kehilangan keluarga, teman, dan sekarang gelar yang sudah hampir mereka raih? Udara Jakarta malam itu terasa lebih berat dari biasanya, penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Pagi berikutnya, saat matahari baru terbit, Rama melihat wajah Adi yang masih bangun semalaman. Kita lawan, kata Adi tegas. Rama tersenyum tipis untuk pertama kalinya sejak kejadian itu. Mungkin ini bukan akhir, mungkin ini awal dari perjuangan yang lebih besar. Di kantor pengacara yang sederhana di kawasan Sudirman, mereka bertemu dengan Bu Rina, seorang pengacara hak asasi yang sudah biasa menangani kasus serupa. Kalian bukan yang pertama, katanya sambil membaca berkas. Tapi kalian punya bukti kuat bahwa eliminasi ini diskriminasi. Rama mendengarkan sambil memegang tangan Adi di bawah meja. Di luar jendela, lalu lintas Jakarta berlalu seperti biasa, tak peduli dengan badai yang sedang melanda hidup dua pria muda ini. Malam harinya, saat kembali ke apartemen, Rama menangis untuk pertama kalinya di depan Adi. Aku takut kehilangan ibu, katanya. Adi memeluknya erat, kita hadapi bersama. Ini bukan hanya tentang gelar, ini tentang siapa kita. Kata-kata itu seperti obat, meski luka masih menganga. Di Surabaya, Ibu Rama akhirnya mengirim pesan singkat, pulanglah dulu, nak. Rama membaca pesan itu berulang kali, hatinya terbelah antara cinta dan kewajiban. Adi hanya diam, tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Keesokan harinya, berita semakin menyebar seperti api di rumput kering.
Media sosial penuh dengan komentar keji, beberapa netizen bahkan mengancam akan boikot seluruh acara kontes tari Nusantara. Rama membaca satu persatu komentar itu di ponselnya sambil duduk di balkon apartemen. Angin pagi Jakarta terasa dingin di kulitnya. Dasar kaum lonte, rusak nama Indonesia, tulis satu akun. Adi datang dari belakang, merangkul pundak Rama lembut. Jangan baca lagi. Itu hanya suara orang yang tak mengenal kita. Tapi Rama tahu, salah satu suara itu berasal dari seseorang yang dekat. Ide bocor itu bukan kebetulan. Kemarin malam, setelah menyelidiki, Adi menemukan bahwa rial mereka, Dika, yang selalu iri dengan pasangan ini, yang mengirimkan ide ke panitia lewat akun anonim. Dika pernah menjadi teman dekat Adi di masa lalu, sebelum Adi memilih Rama. Pengkhianatan itu menusuk lebih dalam daripada eliminasi itu sendiri. Kenapa dia lakukan ini? Tanya Rama dengan suara serak. Adi menghela napas panjang karena dia tak pernah terima aku memilihmu. Mereka berdua duduk di lantai apartemen mengingat kembali perjalanan mereka. Awalnya hanya latihan tari biasa di kampus, lalu latihan semakin sering sampai akhirnya mereka menari bukan hanya untuk kompetisi, tapi untuk satu sama lain. Gerakan tangan Rama yang lembut saat memegang pinggang Adi di latihan selalu membuat hati mereka berdegup. Tapi di Indonesia, cinta seperti itu harus disembunyikan rapat-rapat. Keluarga Rama di Surabaya masih berharap dia menikah dengan gadis tetangga. Ayah Adi, seorang pegawai negeri di Jakarta, bahkan pernah bilang pria sejati tidak menari dengan pria lain terlalu dekat. Tekanan itu membuat mereka hampir putus 2 kali. Sekarang setelah eliminasi, tekanan itu datang bertubi-tubi. Telepon dari kakak Rama berdering, kamu bikin malu seluruh keluarga. Pulang sekarang juga. Rama menutup telepon dengan tangan gemetar. Adi memasak nasi goreng sederhana untuk mereka berdua, mencoba menciptakan suasana normal. Kita harus kuat, katanya sambil menyodorkan piring. Malam itu mereka tidur berpelukan, tapi mimpi Rama penuh dengan wajah ibunya yang kecewa. Pagi harinya, Burina pengacara menghubungi, kita punya bukti Dika yang bocorkan ide. Kita bisa gunakan untuk tuntutan balik. Harapan kecil itu membuat Rama sedikit tersenyum. Tapi saat mereka tiba di kantor pengacara, ada wartawan menunggu di depan. Pak Rama, apa benar kalian pasangan gay? Tanya salah seorang. Adi menarik Rama masuk cepat, pintu kantor tertutup rapat. Di dalam, Burina menjelaskan strategi. Kita ajukan gugatan diskriminasi ke pengadilan. Tapi ini akan panjang dan melelahkan. Rama mengangguk meski di dalam hatinya ada keraguan besar. Apakah cinta mereka layak diperjuangkan sampai sejauh ini? Di Surabaya, Ibu Rama akhirnya mengirim oto lama mereka berdua waktu kecil, pesan singkat, Ibu masih sayang, tapi tolong pikirkan keluarga. Kata itu seperti beban berat di dada Rama. Adi melihat Rama menangis diam-diam di kamar mandi, tapi tak mengatakan apa-apa, hanya memeluk dari belakang. Kita akan lewati ini, bisik Adi. Siang itu mereka pergi ke studio tari kecil di pinggir kota, mencoba latihan lagi untuk menangkan pikiran. Gerakan mereka masih sinkron, tapi kali ini ada kesedihan yang tersembunyi di setiap langkah. Dika menelepon Adi sore harinya, suaranya penuh penyesalan palsu, Ma, aku cuma ingin menang. Adi menutup telepon tanpa kata. Pengkhianatan itu membuat Adi semakin yakin untuk melawan. Malam harinya, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Rama dan Adi duduk di teras, membicarakan masa depan. Kalau kita kalah di pengadilan, apa yang akan terjadi? Tanya Rama.
Adi memandang langit gelap, kita tetap punya satu sama lain. Itu sudah cukup. Kata-kata sederhana itu membuat Rama merasa hangat di tengah badai. Tapi di dalam hati, Rama tahu perjuangan baru saja dimulai. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terasa dingin meski tidak terlalu kencang. Rama dan Adi duduk di bangku kayu keras, tangan mereka saling genggam di bawah meja. Hari ini adalah sidang pertama. Bu Rina berdiri dengan percaya diri membacakan gugatan diskriminasi. Eliminasi klien kami murni karena orientasi seksual, bukan karena prestasi tari, katanya tegas. Hakim memandang mereka berdua dengan ekspresi sulit dibaca. Di bangku lawan, perwakilan panitia kontes duduk tenang, didampingi pengacara senior. Kami hanya menegakkan nilai moral sesuai aturan organisasi, jawab mereka. Rama merasa dadanya sesak. Di luar ruangan, Ibu Rama datang dari Surabaya, duduk di belakang dengan mata sembab. Ibu datang untuk mendukung, katanya pelan saat bertemu tadi pagi, tapi Rama tahu itu bukan dukungan penuh. Kakaknya juga datang, wajahnya kaku. Adi melihat itu semua, hatinya ikut sakit. Saat istirahat sidang, mereka bertiga duduk di kantin pengadilan. Ibu Rama memegang tangan Rama, "Nak, Ibu mencoba mengerti. Tapi desa kita orang-orang bicara." Rama mengangguk, air mata hampir jatuh. Adi diam saja, tahu ini saat Rama harus menghadapi keluarganya sendiri. Sore harinya, saat pulang, Adi menerima telepon dari ayahnya di Jakarta. "Kamu sudah bikin nama keluarga tercemar," kata ayahnya singkat sebelum menutup. Adi meletakkan ponsel, wajahnya pucat. Rama memeluknya dari belakang, "Kita sama-sama kuat." Malam itu mereka membicarakan masa lalu lagi. Bagaimana Rama dulu hampir menikah dengan sepupu jauh hanya untuk menyenangkan keluarga. Bagaimana Adi pernah pindah ke Jakarta agar bisa hidup lebih bebas. Krisis identitas itu kini muncul kembali. Rama bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia benar-benar siap menjadi diri sendiri di depan seluruh Indonesia. Di sidang kedua, saksi dari panitia dihadirkan. Dia mengaku menerima ide dari nomor tak dikenal, tapi Bu Rina berhasil membuktikan nomor itu milik Dika. Ruangan pengadilan riuh sejenak. Dika dipanggil sebagai saksi, wajahnya pucat saat duduk di kursi. "Saya hanya ingin keadilan," katanya lemah. Adi menatapnya tajam, "Keadilan atau iri?" Hakim memukul palu untuk ketertiban. Setelah sidang, Rama dan Adi berjalan di trotoar Jakarta yang ramai. Tiba-tiba seorang pria tua mendekat, "Anak muda, Tuhan tidak suka yang seperti kalian." Kata-kata itu seperti tamparan, tapi Rama kali ini tak diam. "Tuhan menciptakan kami juga, Pak," jawabnya pelan tapi tegas. Adi tersenyum bangga. Malam harinya di apartemen, mereka menonton video latihan lama mereka, tertawa mengingat momen-momen kecil. "Kita dulu menari hanya untuk bersenang-senang," kata Rama. Adi mengangguk, "Sekarang kita menari untuk memperjuangkan hak kita." Tekanan keluarga semakin berat saat kakak Rama mengirim oto undangan pernikahan sepupu, "Pesan de kamu seharusnya seperti ini." Rama menghapus pesan itu, tapi hatinya terluka. Adi memasak sup ayam kesukaan Rama, mencoba mengalihkan pikiran. "Kita akan menang," katanya yakin. Rama memeluk Adi lama sekali malam itu, merasakan kehangatan yang selama ini menjadi kekuatannya. Di Surabaya, Ibu Rama mulai bertanya pada tetangga tentang hak asasi, meski masih malu-malu. Perubahan kecil itu memberi harapan. Sidang terus berlanjut, setiap hari membawa bukti baru.
Bu Rina menemukan email internal panitia yang secara eksplisit menyebut pasangan sesama jenis tidak layak menang. Bukti itu kuat. Tapi di luar pengadilan, kampanye media sosial melawan mereka semakin gencar. Rama hampir menyerah suatu malam, mungkin lebih baik kita mundur saja. Adi memegang wajah Rama, kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Kata-kata itu membangkitkan semangat Rama lagi. Mereka terus maju meski hati mereka lelah. Sidang ketiga menjadi titik balik. Hakim meminta keterangan psikolog yang dihadirkan Bu Rina. Orientasi seksual bukan pilihan dan bukan penyakit, kata psikolog itu dengan tenang di depan hakim. Ruangan hening. Rama merasa ada beban yang sedikit terangkat dari dadanya. Adi memegang tangannya lebih erat. Di bangku saksi, Dika akhirnya mengaku di bawah sumpah bahwa dia memang sengaja bocorkan Ideo karena iri. Saya minta maaf, katanya dengan suara gemetar. Adi tidak menanggapi, tapi Rama melihat ada air mata di mata Adi. Setelah sidang, mereka berdua pergi ke pantai Ancol, duduk di pasir sambil memandang laut. Akhirnya ada keadilan kecil, kata Rama pelan. Adi tersenyum, masih panjang jalan. Keluarga Adi mulai melunak setelah mendengar pengakuan Dika di berita. Ayah Adi menelepon, pulanglah makan malam besok. Itu undangan pertama setelah berbulan-bulan. Rama ikut senang untuk Adi. Tapi di Surabaya, keluarga Rama masih keras. Ibu menelepon, ibu dengar kasusnya, tapi tolong jangan bawa nama keluarga ke pengadilan lagi. Rama menjawab dengan suara tenang, ini bukan hanya nama keluarga, Bu. Ini hidup saya. Percakapan itu berakhir dengan tangisan di kedua sisi. Malam harinya, Rama dan Adi latihan tari lagi di studio kecil. Gerakan mereka semakin kuat, penuh emosi. Mereka menari seolah-olah sedang bercerita pada dunia. Tari kita ini sekarang punya makna baru, kata Adi setelah selesai. Di pengadilan berikutnya, perwakilan panitia mulai goyah. Bukti email dan pengakuan Dika membuat mereka kesulitan membela. Bu Rina menutup argumennya dengan kuat, keadilan harus di atas prasangka. Hakim mengumumkan akan memutuskan dalam 2 minggu. Menunggu itu terasa seperti siksaan. Rama dan Adi menghabiskan waktu dengan mengunjungi keluarga Adi di Jakarta. Makan malam berlangsung canggung tapi ada kehangatan kecil. Ayah Adi bahkan bertanya tentang tari mereka. Mungkin suatu hari kalian bisa menari lagi, katanya pelan. Kata itu seperti angin segar. Sementara itu, di Surabaya, kakak Rama datang ke Jakarta secara diam-diam, ibu khawatir sekali, katanya. Rama memeluk kakaknya, bilang ke ibu, aku baik-baik saja. Pertemuan itu membuat Rama menangis setelah kakaknya pergi. Adi menghibur dengan cerita lucu masa kecilnya. Tekanan masyarakat masih ada, beberapa teman lama memblokir mereka di media sosial. Tapi ada juga teman baru yang mendukung, sesama penari yang mengirim pesan semangat. Kalian inspirasi, tulis salah satu. Rama membaca pesan itu berulang. Saat keputusan semakin dekat, Rama dan Adi pergi ke Bali untuk liburan singkat. Di pantai Kuta, mereka berjalan berpegangan tangan tanpa takut untuk pertama kalinya. Di sini rasanya bebas, kata Rama. Adi mencium keningnya pelan. Momen itu menjadi kekuatan baru. Kembali ke Jakarta, surat putusan sudah menunggu. Putusan pengadilan akhirnya keluar. Hakim membacakan dengan suara lantang, pengadilan memutuskan bahwa eliminasi tersebut diskriminatif dan memerintahkan panitia mengembalikan gelar juara kepada Rama dan Adi. Ruangan bergemuruh.
Rama dan Adi saling berpelukan, air mata mengalir. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Panitia langsung banding, dan dalam proses banding, ada klausul sementara yang memaksa mereka mengembalikan gelar sementara sambil menunggu putusan akhir. Kita menang tapi gelar harus dikembalikan dulu, kata Burina kecewa. Rama merasa dunia berputar lagi. Berita itu menyebar cepat, pasangan Gai dipaksa kembalikan gelar meski menang di pengadilan pertama. Tekanan sosial meningkat 2 kali lipat. Keluarga Rama di Surabaya mendapat kunjungan tetangga yang marah. Ibu Rama menelepon sambil menangis, "Nak, tolong hentikan." Rama hampir menyerah. Adi memegang bahunya, "Ini ujian terakhir." Di persidangan banding, suasana semakin tegang. Saksi ahli baru dari pihak panitia membawa argumen agama dan budaya. Indonesia negara beragama, nilai moral harus dijaga, kata mereka. Burina melawan dengan data hak asasi manusia internasional. Rama dipanggil sebagai saksi, berdiri di depan hakim dengan suara gemetar tapi jelas. "Saya mencintai Adi bukan karena pilihan, tapi karena itu adalah diri saya. Tari kami lahir dari cinta itu." Kata-kata itu membuat ruangan hening. Adi menangis diam-diam di bangku. Di luar, demonstrasi kecil mendukung mereka mulai muncul, pemuda-pemuda dengan spanduk "Cinta adalah cinta." Tapi ada juga kelompok yang berlawanan. Tekanan mencapai puncak saat media nasional menayangkan wawancara Ibu Rama yang dipaksa. "Ibu masih sayang anakku, tapi ini sulit," katanya dengan suara bergetar. Rama menonton itu sendirian di apartemen, hatinya hancur. Adi pulang dan memeluknya tanpa kata. Malam itu mereka bicara panjang lebar tentang pengorbanan. "Kalau harus kehilangan keluarga, apakah kamu siap?" tanya Adi. Rama mengangguk pelan, "Denganmu aku siap apa saja." Pertumbuhan itu terasa nyata. Dika datang ke apartemen mereka suatu malam, meminta maaf sungguhan. "Saya salah besar," katanya. Adi memakan, Rama juga. Pengampunan itu membuat mereka lebih kuat. Sidang banding berlangsung sengit selama 2 hari. Di hari terakhir, hakim memutuskan mendukung putusan pertama. Gelar harus dikembalikan secara permanen. Tapi panitia masih bisa naik kasasi. Rama dan Adi keluar pengadilan dengan tangan saling genggam. Di luar, teman-teman penari menunggu dengan bunga. "Kalian menang," teriak mereka. Tapi Rama tahu kemenangan sejati bukan hanya gelar. Kasasi akhirnya ditolak Mahkamah Agung. Putusan Inal keluar pagi itu, gelar juara resmi kembali ke tangan Rama dan Adi. Panitia terpaksa mengadakan upacara kecil di gedung yang sama, tanpa sorak-sorai. Rama berdiri di panggung lagi, kali ini dengan senyum lelah tapi bangga. Adi di sampingnya, tangan mereka saling genggam terbuka di depan kamera. "Terima kasih atas keadilan ini," kata Rama di mikron. Ibu Rama datang ke Jakarta untuk upacara itu, memeluk Rama erat di belakang panggung. "Ibu bangga, Nak. Meski masih belajar." Ayah Adi juga hadir, mengangguk pelan. Kemenangan hukum itu membawa perubahan kecil di kehidupan mereka. Mereka mulai mengajar tari untuk anak muda di komunitas kecil, tanpa menyembunyikan siapa mereka. Keluarga mulai menerima perlahan. Di Surabaya, tetangga mulai berhenti bergosip. Rama dan Adi pindah ke rumah kecil di pinggir Jakarta, tempat mereka bisa latihan setiap hari. Suatu sore di Bali, mereka kembali ke pantai yang sama. Matahari terbenam menyinari wajah mereka. Rama memeluk Adi dari belakang, "Kita berhasil." Adi berbalik, mencium kening Rama lembut.
Momen itu penuh kedamaian setelah bertahun-tahun badai. Tapi Rama tahu perjuangan belum selesai. Masih banyak pria lain di Indonesia yang menyembunyikan cinta mereka. Mereka memutuskan untuk terus bercerita lewat tari. Setiap gerakan sekarang membawa pesan harapan. Di rumah, mereka duduk di teras sambil minum teh, membicarakan masa depan. Suatu hari mungkin kita bisa menikah secara resmi, kata Adi sambil tertawa kecil. Rama tersenyum, yang penting kita bersama. Kehidupan mereka kembali normal, tapi dengan kekuatan baru. Rama tidak lagi takut menjadi diri sendiri. Adi semakin yakin dengan pilihan hatinya. Keluarga mulai datang berkunjung meski masih ada momen canggung. Teman-teman lama kembali menghubungi. Indonesia masih konservatif, tapi ada celah kecil yang mereka buka bersama. Saat menonton matahari terbit dari balkon rumah baru, Rama bertanya pada Adi, "Kamu menyesal?" Adi menggeleng, "Tidak pernah." Mereka tertawa bersama. Perjalanan panjang itu mengajarkan banyak hal tentang cinta, pengorbanan, dan keberanian. Gelar juara kini hanya simbol, tapi pertumbuhan mereka adalah hadiah sejati. Di akhir hari, Rama memandang langit Jakarta yang cerah, merasa damai untuk pertama kalinya. Apakah benar bahwa prasangka masyarakat selalu lebih kuat daripada keadilan hukum? Benar atau salah?